lagi di channel YouTube Indra Kelen. Dan terima kasih udah mau nonton video ini. Video yang ala kadarnya dibuat juga secara sederhana, tapi dibuat dengan tulus, dengan hati yang luar biasa. Buat kalian yang lagi puasa, semoga puasanya lancar sampai nanti waktunya berbuka puasa. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini sesuai dengan request subscriber aku yang gak seberapa. Alhamdulillah ada yang request, jadi dia minta aku sharing gimana sih awal mulanya ikutan tes perkebunan di perusahaan perkebunan kelapa sawit ya, dan sampai bisa kerja di Kalimantan itu gimana ceritanya. Oke, aku akan cerita di video ini dengan sesingkat-singkatnya dan dengan semuanya. Oke, tonton terus video ini, check this out. Kayak yang di video yang lalu yang udah aku post. Nah, di video itu aku hanya ngedengerin sosialisasi doang atau ikut sosialisasinya, tapi enggak memasukkan CV dan mengikuti psikotes. Nah, selanjutnya beberapa minggu kemudian aku diajakin lagi nih sama Bang Surya yang di video sebelumnya juga yang tentang info fanpage Facebook dan situs-situs lowongan pekerjaan. Nah, Bang Surya ini ngajakin aku untuk tes di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu di PT BS Agro ya, BS Agro. Nah, di situ tesnya kebetulan di kampus TIPAK dan kami ke sana itu bertiga. Ini teman kontrakan semuanya bertiga ya. Ada Bang Surya, terus ada si Tarmiji dan aku bertiga nih. Dan kami berangkat ke TKP sekitar jam 7. Dan Bang Surya sempat bilang kalau katanya BS Agro ini lumayan famous untuk kategori perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah, aku basically yang nggak tahu menau lah, ibarat cuma ikut-ikutan doang gitu kan. Nah, oke, aku coba dengerin dan ya menarik sih. Nah, sampailah kami di Setik Pub itu ya 7:30 lah. Dan kemudian aku datangnya duluan karena aku beda, mereka boncengan dan aku naik rahasia deh. Nah, di situ aku sampai dan aku langsung masuk ruangannya. Sempat malu juga gitu kan, sempat bingung soalnya udah rame. Nah, di situ aku masuk dan udah lumayan penuh sih, kursi-kursinya udah banyak yang isi dan aku duduk di tengah-tengah di belakang. Dan situ udah ada nomornya, di situ nomornya C12. Ya, aku duduk di situ. Oh, bangkunya udah di nomor nih sama pihak penyelenggara, jadi C12. Nah, terus di belakang aku ada bangku C13. Di situ udah ada yang duduk. Nah, terus kami kayak chat gitu, chat gitu, kenalan dari mana kampusnya, dari mana. Dan si teman itu ternyata kuliahnya di USU. Dia juga agribisnis sama jurusannya sama aku. Dan bedanya itu kampusnya, kalau aku kan swasta, nah kalau doi kan negeri, jadi sempat ngerasa kejelasan itu aku jadikan semangat, aku jadikan motivasi bahwasannya nggak selamanya yang kuliah di PTS itu nggak punya semangat, pastinya ada. Nah, karena semangat itu tergantung dengan kepribadian si orang tersebut ya, jadi effortnya dia dan usahanya dia untuk lebih belajar dan maju. Oke. Nah, sebelumnya kami bertiga ini di rumah ini udah kayak buat taruhan, kayak perjanjian. Nah, buat siapa yang bisa lolos di tahap psikotes, di tes kali ini dia akan berhak memerintahkan sesuatu kayak gitu. Nah, di situ kami udah janjian nih bertiga. Tapi enggak sih, aku aja sih sama Tarmiji. Gak lama kemudian ya teman-teman, terus Tarmiji sama Bang Surya sampai, dan karena space yang kosong itu cuma ada di deretan bangku C, jadi mereka masuk ke C dan mereka itu ngisi C14 sama C15 kalau nggak salah. Nah, di situ nggak lama orang dari pihak perusahaannya datang dan tes psikotes itu pun dimulai. Jadi pertamanya itu tes psikotes dulu. Nah, dimulai, kemudian mereka kayak ngejelasin sedikit tentang perusahaan mereka seperti biasa. Kemudian gak lama langsung aja mulai ke psikotesnya. Nah, di psikotes kali ini aku tuh bener-bener gak tahu menau sebelumnya jenis-jenis psikotes itu kayak apa, bener-bener gak ada modal lah ibaratnya. Jadi aku kayak datang itu cuma ngelenggang aja gitu, jadi nggak ada persiapan khusus gitu. Nah, jadi aku sempat rasa grogi dan nervous juga ada gitu kan, walah kayak mana nih gitu kan. Nah, jadi buat adik-adik teman-teman semuanya mungkin masih kuliah sekarang, ayo giatin
cari-cari informasi tentang soal-soal psikotes dan cara menjawabnya, supaya nanti ke depan kalian bisa lebih mudah untuk menghadapi tesnya tersebut, ya kayak aku yang meraba-raba. Terus ada yang lupa ya, terus pesertanya itu banyak, dan ada yang udah kelihatan tua atau dewasa, ada yang masih kayak fresh graduate gitu kan. Nah ada sekitar mungkin kurang lebih 300-an orang gitu. Nah itu di aula itu nampung 300-an orang. Nah dari situ aku mikir, oh ternyata banyak banget antusias dari orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kan kita tahu sendiri, untuk mendapatkan pekerjaan itu kan bukan suatu hal yang mudah. Kalau kita nggak punya orang dalam, nggak ada channel gitu, pasti susah. Jadi oh gini ya caranya, oh gini ya rasanya nyari pekerjaan itu. Nah disitu aku merasa, oh berarti ya harus nyobain tesnya gitu. Dan langsung tesnya dimulai kan beberapa saat. Nah kita tuh langsung dihadapin sama tes yang pertama itu tes apa ya? Tes koran atau tes Pauli. Tes koran ini kayak kita tuh butuh konsentrasi mendalam sih untuk menjumlahkan angka-angka tersebut. Nah untuk berbagai jenis tes ini aku gimana cara ngejawabnya, untuk selanjutnya aku akan bakal jelasin di next video ya, jadi nggak di sini. Nah yang pertama itu tes koran, kemudian yang kedua itu tes analog verbal, kemudian yang ketiga tes sinonim dan antonim, jadi kayak persamaan dan lawan kata. Kemudian yang keempat tes deret angka, yang kelima tes deret gambar, kemudian tes logika aritmatika kayak soal cerita gitu yang ada angkanya, terus kayak kita menjawabnya dengan penjumlahan logika sama nalar kita. Nah yang ketujuh tuh tes hafalan itu kayak ngapal kategori ini, terus nanti kita kayak dikasih soal lanjutannya untuk mencocokkan dari yang kita hafal tadi. Nah yang ke-8 itu ada tes warteg yang 8 kotak itu. Nah kemudian yang ke-9 itu tes personality kayak menggambar manusia dan juga menggambar pohon. Nah itu ke-9 tes kalau nggak salah yang aku ingat waktu aku tes psikotes di Best Agro. Dan setiap masing-masing tes itu memiliki durasi waktu, jadi ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Jadi kita membutuhkan konsentrasi yang maksimal di situ. Jadi nggak bisa buyar gitu. Kalau buyar atau ngerasa nggak bisa, aduh kayak mana nih, itu pasti udah bakalan kita tuh nggak fokus. Jadi harus fokus, harus yakin, harus bisa. Nah setelah selesai psikotes, aku tuh kayak udah nggak yakin gitu. Nggak yakin sama jawaban aku gitu, maksudnya aku banyak yang miss gitu, jadi beberapa soal itu nggak aku jawab, dan aku situ nggak mau asal-asalan juga sih sebenarnya. Nah disitu ya udah kami break isoma, dan situ pihak penyelenggara menyediakan snack atau makan siang, jadi buat anak-anak kos itu sangat terbantu banget ya, jadi nggak perlu lagi beli makan siang, jadi nggak keluar duit lagi, lumayan deh gitu kan, ada hikmahnya ikut tesan gituan. Nah terus kami di luar tuh kumpul-kumpul lah sambil cerita-cerita gitu kan, ya berkelompok sih sambil nunggu hasil dari psikotesnya itu yang akan langsung diumumkan hari itu juga. Jadi sekitar 1 jam berlalu, kemudian pihak penyelenggara keluar dari aula dan menempelkan selembar kertas di depan pintu gedungnya. Nah disitu kami langsung buru-buru karena rame, ya udahlah biarin aja mereka dulu yang mungkin mereka berkeinginan kuat untuk bisa lolos psikotes ini gitu. Nah kami kalau yang ya ala kadarnya aja ya nunggu aja di belakang. Nah cuman Bang Surya itu langsung nyerobot gitu, jadi dia langsung melihat gitu kan nomor di kursi tadi yang ada di kertas itu, berarti dia lolos ke seleksi selanjutnya atau interview kayak gitu. Orang itu duluan yang lihat gitu kan. Nah habis itu Bang Surya dengan sebentar aja waktunya dia langsung balik gitu, terus dia nanyain aku, Indra kamu nomor berapa sih tadi nomormu? Aku C12. Gila kau lulus. Masa sih Bang? Iya kau lulus C12 kan, yang lulus tuh cuma C12 sama C13, yang orang C, yang banyak itu yang A sama yang G kata dia gitu. Jadi itu kursinya ada baris A sampai G gitu. Nah aku kayak kaget, masa sih, aku jadi ngerasa nggak puas, jadi kayak udah mau sepi gitu. Di situ baru aku ngeliat, oh iya ada C12, dan aku kayak masih nggak nyangka gitu, padahal aku masih banyak jawab soal itu yang nggak terjawab gitu, tapi aku bisa lolos gitu ya, alhamdulillah sih. So aku juga menang taruhan dari mereka. Nah sebagai permintaannya aku cuma minta mereka untuk
nungguin aku sampai selesai nanti interview, karena di nextnya ada sesi interview langsung hari itu juga. Nah mulai deh untuk interview bergantian kan, 2 orang keluar, 2 orang, karena pihak HRD-nya tuh waktu itu hanya 2 orang dan itu kedua-duanya cowok. Nah untuk next videonya aku akan buat pengalamannya aku ikut interview di perusahaan itu di B1. Nah ada kejadian yang kayak nggak masuk di akal dan nyeleneh banget menurut aku, dan kayak ngejek banget gitu. Tapi ya aku akan cerita itu nanti di next video. Nah setelah kita interview, kita langsung diinstruksikan untuk kembali pulang. Nah nanti setelah 2 hari kalau misalnya ada dihubungi by mail atau WA, nanti berarti dinyatakan lulus dan lolos ke tahapan selanjutnya. Tapi kalau nggak ada dikabarin berarti mohon maaf nggak lulus, kata dia gitu. Nah ya udah aku balik. Terus sebelum kami bubar ada kayak pengumuman lagi. Nah buat teman-teman yang tadi nggak lolos psikotes, ada lowongan kerja tapi untuk terbuka untuk mandor. Jadi mandor 1 itu kayak di bawah asisten gitulah, yang tesnya kan sekarang ini tesnya asisten, tapi mereka ditawarin yang nggak lolos psikotes untuk jadi mandor 1. Jadi ya orang sebagian kayak nggak respect dan nggak interest gitu, tapi beberapa nama itu kayak orang di situ mengajukan diri untuk jadi mandor 1. Nah jadi kami nggak mau berpikiran negatif soal itu lah ya. Nah habis itu kami langsung balik. Nah jadi kayak gitu, itu baliknya sekitar jam 2 siang gitu, dan kami udah balik ke kos, ke rumah kontrakan kami. Nah mungkin itu aja ceritanya, ngikutin tes pertama kali di BS Agro bisa langsung lulus psikotes sampai nggak ada benar-benar persiapan, alhamdulillah ya. Nah nextnya akan ada lagi aku ikut tes psikotes yang terakhir dan aku tuh menetap di situ. Mau tahu gimana ceritanya, tonton terus video ini ya. Jangan lupa kalian bantu subscribe, like, dan komen. Nah kalian juga bisa request mau nanya apa mungkin seputar perkebunan kelapa sawit, siapa tahu aku nanti bisa kasih tahu langsung aja via sosial media aku. Nah gitu dulu mungkin dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan sukses selalu untuk kita semua.